of August 2021. Hari ini adalah hari Kamis. So, before we start our lesson, it's better if we pray first. Kita berdoa dulu ya anak-anak. Okay, let us pray. Close your eyes and bow your head. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we want to start our lesson. Please open our heart and our mind so that we can receive the lesson well. Please bless us, bless our teachers and our parents and all of us. Please forgive us for all our sins. Thank you God. Amin. Oke, nah tadi kita sudah berdoa. Nah seperti biasa, biar kita tetap semangat, Miss Yesi mau anak-anak semua melakukan tepuk PPK. Come on, everybody can stand up. Semua boleh berdiri ya, ikuti Miss Yesi, oke? Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tepuk semangat. 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 Salam literasi. Ayo membaca. Oke, nah anak-anak sudah semangat belum? Ya, saya harap semua anak-anak kelas 5 sudah semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Maka Miss Yesi harap kamu menonton video pembelajaran kita kali ini dengan sampai habis ya nak, jangan di skip, oke? Seperti biasa, Miss harap kamu menonton mulai dari awal sampai habis, oke? Nah anak-anak, hari ini kita masuk pada pembelajaran kelima. Nah sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai macam-macam kelainan ataupun gangguan terhadap organ gerak pasif atau tulang pada manusia. Nah hari ini kita akan membahas mengenai macam-macam kelainan gangguan atau penyakit otot manusia. Antara lain hipertrofi, atrofi, stiff atau kaku leher, dan juga tetanus. Nah, kita akan membahasnya satu persatu. Hipertrofi yaitu kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Nah, coba kamu perhatikan gambar yang di samping itu ya, anak-anak. Nah, hipertrofi otot ini umumnya terjadi pada atlet binaraga dan kebugaran. Yang kedua, atrofi yaitu kelainan otot yang mengecil, lemah, dan fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimielitis yang dapat merusakkan sel saraf pada otot. Nah, kamu boleh perhatikan gambar yang di samping itu ya anak-anak. Penyebab lainnya adalah otot yang sudah lama tidak bekerja atau biasanya pada orang yang lama terbaring sakit. Nah, di situ juga sudah ada dibuat contoh gambarnya. Yang ketiga ada stiff atau kaku leher, yaitu kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba ataupun salah gerak. Nah, jadi selanjutnya masuk pada tetanus, yaitu kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani, di mana tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Nah anak-anak, itulah macam-macam kelainan ataupun gangguan maupun penyakit otot pada manusia. Nah jadi di sini kita diajarkan agar mencegah lebih baik daripada mengobati. Dengan mengetahui berbagai kelainan dan gangguan pada otot manusia beserta penyebabnya, kita jadi bisa lebih berhati-hati dalam melakukan setiap gerakan dalam suatu kegiatan. Nah untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai gangguan yang terjadi pada otot manusia. Nah, di situ kita akan membaca mengenai wacana salah bantal. Nah, di sini kita akan membahas apa itu yang dimaksud dengan salah bantal dalam wacana tersebut. Nah, salah bantal adalah suatu penyakit yang sering terjadi pada saat bangun tidur di mana leher terasa kaku dan tidak bisa digerakkan ke kanan maupun ke kiri. Nah, jadi penyakit ini juga disebut dengan torticollis. Tengeng atau torticollis ini adalah penyakit di mana posisi dagu tidak sejajar dengan tulang dada paling atas dan depan.
Jadi penyebab dari tortikolis ini adalah salah posisi tidur, bantal yang terlalu tinggi dan juga bantal yang kaku, sehingga pundak menjadi pegal dan kaku, leher terkilir, tengkuk dan leher terpapar angin dan dingin. Selain itu disebabkan juga oleh cedera ataupun terkilir pada otot leher dan tulang rawan, sendi dan juga otot pada leher. Nah, jadi kita akan mengetahui apa saja obat yang bisa digunakan. Nah, jadi apabila sudah terkena salah bantal, sebaiknya segera diobati. Bisa dengan cara dipijat, tetapi ini juga sangat dilakukan dengan hati-hati karena kita akan terkena yang namanya salah urat jika tidak hati-hati. Nah, selain itu bisa juga dengan menggunakan obat-obatan khusus untuk otot. Nah, jadi kita akan membahas mengenai bagaimana cara agar terhindar dari penyakit salah bantal. Nah, caranya yang pertama, posisi tidur harus nyaman. Yang kedua, jangan menggunakan bantal yang terlalu tinggi dan keras. Yang ketiga, jangan tidur dengan memakai kipas angin yang langsung menghadap tubuh. Dan yang keempat, pada saat tidur sebaiknya tidak satu posisi saja, bisa miring atau juga terlentang. Dan yang terakhir, tidur jangan di atas kasur yang keras. Nah, itu dia mengenai wacana salah bantal ini anak-anak. Nah, kamu boleh membaca buku kamu agar lebih paham lagi ya. Nah, selanjutnya pada pembelajaran kita kali ini kita akan membahas mengenai komik. Apa itu komik? Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Nah, anak-anak, agar dapat membuat komik dengan baik, selain kamu harus mengetahui arti dari komik tersebut, kamu juga harus tahu ciri-ciri dari komik yang baik. Nah, di sini kita akan membahas mengenai ciri-ciri komik. Nah, yang pertama, hadir untuk menyampaikan cerita, di mana pesan dan informasi disampaikan dengan menggunakan teks dan gambar. Yang kedua, proporsional, yaitu keberadaan gambar dan teks yang berimbang membuat pembaca komik seakan-akan terlibat dan berperan langsung ke dalam cerita. Dan yang ketiga, yaitu bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang mudah untuk dipahami. Nah, selanjutnya yang keempat, biasanya bersifat kepahlawanan. Umumnya, isi cerita komik akan cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Nah, untuk selanjutnya yang kelima, penggambaran watak secara sederhana. Penggambaran watak dalam komik dibuat secara sederhana agar pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita. Nah, selanjutnya yang keenam, menyediakan humor. Kata komik berasal dari komik yang berarti jenaka. Humor dalam komik disajikan secara lugas sehingga akan mudah dipahami pembaca, dan biasanya humor yang disajikan sering terjadi dan ada di masyarakat. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembelajaran 6. Sistem organ gerak manusia juga bisa mengalami gangguan atau kelainan. Faktor-faktor penyebab gangguan atau kelainan antara lain disebabkan oleh kebiasaan yang salah, pola hidup yang salah, atau bisa pula karena pembawaan sejak lahir. Pernahkah kamu mengalami gangguan kesehatan yang berkaitan dengan anggota gerak? Jika pernah, bagaimana aktivitas yang kamu lakukan? Terganggu bukan? Nah, di sini kita akan membahas mengenai cara menjaga kesehatan organ gerak. Untuk itu, berikut cara mencegah terjadinya kelainan pada organ gerak kita. Nah, rakitis. Agar terhindar dari rakitis, dianjurkan untuk berjemur di bawah sinar matahari selama 10-15 menit sehari dan mengkonsumsi makanan yang kaya vitamin D seperti kuning telur, ikan tuna atau salmon, dan juga minyak ikan, roti, dan susu. Yang kedua, artritis. Agar terhindar dari artritis, sebaiknya selalu menjaga metabolisme asam urat dalam tubuh dengan membatasi makanan yang dapat memicu meningkatnya asam urat.
Selanjutnya, pada kelainan lordosis, kifosis, dan juga skoliosis, agar terhindar, kamu sebaiknya melakukan olahraga secara teratur dan menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah, misalnya dengan menerapkan posisi duduk yang benar dan menyangga tulang belakang dalam keadaan lurus saat tidur. Nah, selanjutnya osteoporosis. Agar terhindar dari osteoporosis, dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium dan diimbangi dengan olahraga yang secara teratur. Nah, itulah tadi cara mencegah terjadinya kelainan pada organ gerak kita. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai beberapa gerakan ataupun kebiasaan yang salah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap organ gerak kita. Nah, misalnya pada gambar yang pertama dapat mengakibatkan tulang punggung terasa sakit dan sakit mata. Dan pada gambar yang kedua mengakibatkan tulang punggung membengkok ke belakang. Gambar yang ketiga mengakibatkan pada saat bangun leher terasa kaku. Dan gambar yang keempat, tulang belakang bengkok ke samping atau disebut dengan skoliosis. Dan gambar yang terakhir dapat mengakibatkan tulang punggung bengkok ke belakang atau ke depan. Nah, itu dia beberapa kebiasaan yang salah ya anak-anak, kamu boleh menghindari tersebut. Dalam menjaga kesehatan organ tubuh termasuk organ gerak sebenarnya dapat dilakukan sejak kecil, bahkan dapat dilakukan ketika masih dalam kandungan, yaitu melalui penerapan pola hidup serta pola makan yang sehat. Dan juga ada baiknya penerapan pola hidup sehat itu diterapkan sejak kecil, sehingga akan menjadi kebiasaan saat anak sudah beranjak remaja dan dewasa. Pola hidup sehat dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan tubuh, lingkungan, dan makanan, dan juga melakukan olahraga teratur serta penerapan disiplin latihan. Dengan demikian, niscaya kesehatan akan selalu terjaga hingga tua. Nah, anak-anak, itulah pola hidup yang sehat. Okay, students, that's all for our lesson today. Now, before we close our lesson, it's better if we pray. Okay, kita berdoa dulu ya anak-anak. Come on, let us pray. Close your eyes and fold your hand. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we have finished our lesson and we want to continue our